Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Olo One King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat pernyataan Bu Widya ya. Seperti biasa, sentilan-sentilan keras dan kritikan-kritikan keras dari Bu Widya. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Bang Iros, ya kamu tahu itu sifatnya kolonel itu yang ada. Kalau ada seorang pemimpin bilang istana dua periode dia kicep, 2 periode dia mulutnya mingkem, nggak bilang kalau yang namanya istana itu bau kolonel. Nggak ada bicara dia. Nggak ada bicara dia. Setelah dia mau pindahkan EKN ke ibu kota kita ke EKN, dia baru bilang kalau sekarang ini istana itu bau-bau kolonel. Lucu kali itu orang punya sejarah apa dia? Ngapain lo sibuk? Ya haruslah, harus sibuk lah. Kalau bukan karena rakyat ya, dia apa? Dia dipilih rakyat. Rakyat nggak boleh suara. Kenapa? Emang lu siapa? Saya tanya. Lu siapa? Saya tanya balik. Lu siapa? Saya tanya balik. Nggak boleh rakyat bicara itu, makanya jangan punya sifat-sifat kolonel. Ya, jangan punya sifat-sifat yang namanya kolonel Belanda. Agar kenapa? Agar bangsa Indonesia ini kalau bicara nggak harus tangkap dia. Laporkan dia. Penjarakan dia. Itu baru benar. Itu sifat kolonel Belanda. Itu baru benar. Kalau dibilang bau-bau aroma, bau-baunya bau kolonel, mungkin bisa dia masih berdarah kolonel di sananya. Kenapa? Ada yang ucapan saya. Kenapa? Ada yang mau protes? Ada yang mau protes sama ucapan saya? 2 periode lo kemana aja? Nggak ngomong itu kalau bau kolonel, bau segala macam itu. Ya bau kentut, bau apalah, bau itulah. Nggak ada bunyi sama sekali. Negaramu sendiri kok dibilangin bau kolonel, bau ini. Kamu mendekam di sana. Diam enak-enakan di bawah AC di sana. Iya, ya. Itulah dia pernyataan dari Bu Widya. Saudara-saudara, bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas hal yang sangat penting juga, saudara-saudara. Di mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang mengejar pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%. Namun, hal itu berisiko terdampak kebijakan pemangkasan anggaran belanja pemerintah pusat sesuai instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025. Alhasil, ia meminta jajaran menteri dan pimpinan lembaga negara lainnya untuk memangkas anggaran belanja tak prioritas senilai 306,69 triliun. Ekonom yang merupakan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau UI, Telisa Aulia Valianti mengatakan, risiko tekanan terhadap potensi pertumbuhan ekonomi itu akan muncul bila kebijakan pemangkasan itu salah sasaran. Seperti program tertentu yang dimiliki efek rambatan minim untuk jangka pendek. Kegiatan MBG makan bergizi gratis misalnya punya multiplier efeknya. Kegiatan perjalanan dinas punya multiplier efeknya. Nah, ketika yang satu dikurangi untuk tambah yang lain, neto efeknya ini yang harus diriset benar-benar. Ya, itulah kata Telisa ya saudara-saudara pada Jumat 24 Januari 2025. Nah, untuk tahap awal ini efek kontraktifnya yang lebih kelihatan. Sedangkan efek ekspansifnya ada jeda saudara-saudara. Nah, jadi ini bisa jadi downside rise itu di pertumbuhan ekonomi 2025. Lanjut Telisa lagi ya saudara-saudara. Lalu Telisa juga menekankan sebetulnya beberapa kebijakan yang dipangkas Prabowo menjadi penopang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa terakhir, seperti perjalanan dinas yang bisa meningkatkan aktivitas usaha sektor transportasi dan perhotelan. Namun,
Ketika anggaran itu hanya diprioritaskan untuk satu program, malah akan menghilangkan efek pertumbuhan di sektor tersebut. Karena biasanya yang transportasi hotel kan lebih bersifat langsung. Tapi kalau MBG mungkin ada efek langsung, tapi ada multiplier efek yang butuh waktu karena ini kan program baru. Lanjut Telisa. Nah, sementara itu ekonom yang juga merupakan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, Esther Sri Astuti mengatakan konsep pemangkasan anggaran untuk efisiensi dan efektivitas secara umum memang sudah seharusnya dilakukan pemerintah untuk menjamin dana belanja negara digunakan sepenuhnya untuk masyarakat. Namun ia menekankan realokasi dari anggaran tersebut yang menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, tidak hanya digunakan untuk program-program yang sifatnya temporer, melainkan untuk jangka panjang seperti program swasembada pangan dan energi. Asalkan anggaran tersebut dialokasikan ke anggaran yang berdampak ke masyarakat luas dan jangka panjang. Seperti untuk swasembada pangan dan energi bukan hanya program yang sifatnya temporer, kata Esther ya. Selain itu, ia mengingatkan yang penting menjadi catatan berikutnya dari kebijakan pemangkasan anggaran ini ialah pemerintah harus membuat key performance indicator supaya realokasi belanja yang telah dilakukan lebih terukur. Intinya harus ada evaluasinya, key performance indicatornya, untuk setiap anggaran yang dikeluarkan jika ingin APBN tepat sasaran atau tidak. Selama ini kan memang anggaran banyak dialokasikan ke belanja rutin. Nah, kalau anggaran yang sama dialokasikan ke belanja modal lebih banyak, tidak ada efek downside atau perekonomian. Nah, kalau anggaran yang sama dialokasikan ke belanja modal lebih banyak, tidak ada efek downside perekonomian. Tapi memang kalau pengurangan anggaran semua belanja termasuk belanja modal, maka itu akan berdampak penurunan pertumbuhan ekonomi. Tegas Esther lagi ya, saudara-saudara. Iya. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita saudara-saudara, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Prabowo nekat pangkas APBN 306 triliun dan dampaknya ke ekonomi Republik Indonesia. Itu tadi kita sudah menjelaskannya. Dan juga terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.